Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Model Pembelajaran Berbasis Inquiry, Inquiry Learning, dan Discovery Learning dengan dosen pengampu Bu Rahmadani Fitri MPD, di mana kami beranggotakan Amanda Putri dengan NIM 22031120, Alia Eka Putri dengan NIM 22031002, Nabila Dharma Nur Zarifah dengan NIM 22031140, dan Sali Al-Fadila dengan NIM 22031152. Baik, pemateri pertama oleh Nabila Dharma Nur Zarifah. Baiklah, selanjutnya materi tentang model pembelajaran berbasis inquiry atau inquiry learning yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, di mana yang pertama itu definisi model pembelajaran berbasis inquiry. Inquiry sendiri berasal dari kata to inquire yang berarti ikut serta atau terlibat dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencari informasi, dan melakukan penyelidikan. Jadi, model pembelajaran inquiry itu adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa untuk memiliki konsep pengalaman belajar dan menemukan konsep-konsep materi berdasarkan masalah yang diajukan. Selanjutnya, yaitu keunggulan dan kelemahan model pembelajaran berbasis inquiry. Yang pertama, kelebihannya. Nah, yaitu membantu siswa dalam pengembangan dan proses kognitif. Yang kedua, membantu peserta didik dalam pemerolehan baru secara individual sehingga dapat dimengerti dan lebih mudah. Selanjutnya, peserta didik itu mendapatkan motivasi dan lebih berkembang lagi dalam pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, peserta didik itu dapat berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, ada kelemahannya. Yang pertama yaitu butuh penyesuaian pembelajaran dengan peserta didik karena kebiasaan cara belajarnya. Selanjutnya, guru itu sedikit sulit untuk mengimplementasikan karena membutuhkan waktu yang lebih panjang dalam penerapan agar sesuai dengan peserta didik. Selanjutnya, jika keberhasilan ditentukan dengan kemampuan siswa, maka akan sulit mengimplementasikan model pembelajaran ini. Nah, selanjutnya itu sintaks model pembelajaran berbasis inquiry atau langkah-langkah dalam model pembelajaran berbasis inquiry menurut para ahli. Nah, yang pertama itu menurut Trianto yang diadaptasi dari tahapan model pembelajaran inquiry terbimbing, Egen, dan Kaucak, di mana terdiri dari 6 fase. Yang pertama yaitu menyajikan pertanyaan atau masalah. Yang kedua, membuat hipotesis. Yang ketiga, merancang percobaan. Yang keempat, melakukan percobaan untuk memperoleh informasi. Yang kelima, mengumpulkan data dan mengolah data. Dan terakhir, membuat kesimpulan. Selanjutnya, menurut Cleveri 2003 dalam Wardoyo 2015 halaman 67, terdapat beberapa langkah dalam proses pembelajaran inquiry. Nah, yang pertama yaitu tentang exploration tutorial. Dalam tahap ini, siswa akan melakukan kegiatan eksplorasi untuk menemukan sesuatu yang baru berdasarkan pemahaman awal yang dimiliki mereka. Yang kedua, self-directed learning. Selanjutnya, siswa itu belajar secara mandiri berdasarkan dari perkembangan pemahaman setelah tahapan eksplorasi didapatkannya. Artinya, bahwa setelah melakukan tahapan eksplorasi, maka siswa akan menemukan konsep baru yang harus dipelajari dan dipahami secara mandiri. Selanjutnya, review tutorial merupakan tahapan ketiga di mana tahapan ini siswa mempresentasikan hasil temuan yang didapatkannya dari proses self-directed learning. Selanjutnya yaitu consolidation tutorial. Siswa bersama-sama dengan anggota kelompoknya melakukan konsolidasi terhadap hal-hal yang mereka temukan. Selanjutnya, plenary tutorial, yaitu siswa merefleksikan pembelajaran individu dan kelompok dengan fasilitator. Dalam tahapan ini, penguatan diberikan oleh fasilitator pendamping yang memberikan pembimbing pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, selanjutnya menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah diintegrasikan dengan pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013. Yang pertama yaitu observasi atau mengamati berbagai fakta atau fenomena alam yang berkaitan dengan kimia. Yang kedua, mengajukan pertanyaan tentang fenomena yang dihadapi. Yang ketiga, mengajukan dugaan atau kemungkinan jawaban. Yang keempat, mengumpulkan data yang terkait dengan dugaan. Yang kelima, merumuskan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah atau dianalisis.
Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nabila. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh Sally Al-Fadila. Kepada Sally dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pengaruh modal pembelajaran basic inquiry terhadap keterampilan abad 21 peserta didik dalam pembelajaran biologi. Model pembelajaran berbasis inquiry memiliki pengaruh positif terhadap keterampilan abad 21 peserta didik dalam pembelajaran biologi. Model ini dapat meningkatkan literasi sains, kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan keaktifan siswa yang merupakan komponen penting dalam keterampilan abad 21. Selain itu, model pembelajaran inquiry ini mendorong siswa untuk lebih aktif dalam menemukan solusi dan memecahkan masalah, dan juga kontribusi dalam peningkatan keterampilan abad 21. Model pembelajaran inquiry berpengaruh dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa yang merupakan salah satu keterampilan yang penting dalam pembelajaran abad 21. Model pembelajaran inquiry memberikan peluang lebih banyak bagi siswa untuk mempelajari cara menemukan fakta, konsep, dan prinsip melalui pengalaman mereka sendiri secara langsung. Hal ini memungkinkan siswa untuk tidak hanya menghafal materi dari buku atau ceramah guru, tetapi juga untuk berlatih mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan bersikap ilmiah. Materi kelima yaitu bentuk inovasi dalam model pembelajaran berbasis inquiry. Bentuk inovasi dalam model pembelajaran berbasis inquiry itu sendiri mencakup: yang pertama, menentukan aktivitas dan pusat pembelajaran yang terletak pada siswa secara maksimal. Yang kedua, mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, inovatif, dan kolaboratif di antara siswa, serta membantu mereka memahami konsep secara mandiri. Yang keempat yaitu meningkatkan keaktifan, kreativitas, dan hasil belajar siswa dalam aspek kognitif, efektif, dan psikomotif, serta memberikan motif yang tinggi untuk belajar. Baik, terima kasih kepada Sally Al-Fadila. Selanjutnya pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Amanda Putri. Kepada Amanda Putri dipersilakan. Selanjutnya yaitu model pembelajaran berbasis discovery atau discovery learning. Discovery learning merupakan strategi pembelajaran yang di dalam prosesnya tidak disajikan suatu konsep dalam bentuk jadi atau final, tetapi peserta didik dituntut untuk mengorganisasi sendiri cara belajarnya dalam menemukan konsep. Model discovery learning adalah model belajar bersifat dua arah yang melibatkan antara siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru, yang mana siswa melakukan discovery, sedangkan guru bertugas membimbing mereka ke arah yang tepat dan juga benar. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan model pembelajaran berbasis discovery. Yang pertama yaitu kelebihan, di mana meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan permasalahan. Yang kedua, memperkuat konsep kepercayaan diri peserta didik karena memperoleh kepercayaan untuk dapat bekerja sama dengan peserta didik lainnya. Yang ketiga, mendorong keterlibatan keaktifan peserta didik. Yang keempat, membuat situasi pembelajaran menjadi lebih terangsang. Yang kelima, melatih peserta didik menjadi lebih mandiri. Yang keenam, membuat peserta didik menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya itu kekurangan dari model discovery learning itu ada 3. Yang pertama itu menyita banyak waktu. Yang kedua, kemampuan berpikir rasional siswa ada yang masih terbatas. Dan yang ketiga, tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan cara ini. Terima kasih kepada Amanda. Selanjutnya materi keempat yang akan saya jelaskan sendiri. Selanjutnya, sintak model pembelajaran berbasis discovery menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Sinambela dalam Yulia pada tahun 2018, sintak discovery learning terdiri dari 6. Yang pertama ada stimulation atau pemberian rangsangan. Guru memberikan permasalahan yang membangkitkan rasa ingin tahu siswa, mendorong mereka untuk menyelidiki dan mencari solusi secara mandiri. Yang kedua, problem statement atau identifikasi masalah.
siswa mengamati permasalahan, mengidentifikasi aspek penting, lalu merumuskan hipotesis yang akan diuji. Yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Siswa mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, eksperimen, observasi. Yang keempat, data processing atau pengolahan data. Data yang diperoleh dianalisis dan diolah untuk menemukan pola atau keterkaitan yang mendukung pemecahan masalah. Yang kelima, verification atau pembuktian. Siswa menguji kebenaran hipotesis mereka berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah. Yang keenam, generalization atau menarik kesimpulan. Siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang dapat diterapkan dalam situasi lain, memperkuat pemahaman konsep yang akan dipelajari. Selanjutnya, menurut Syah, pada tahun 2004, sintak discovery learning terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, stimulation. Yang kedua, problem statement atau identifikasi masalah. Yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Yang keempat, data processing atau pengolahan data. Yang kelima, dengan verification atau pembuktian. Dan ditutup dengan generalization atau menarik kesimpulan. Lalu, menurut Castronova, pada tahun 2001, sintak discovery learning terdiri dari 5 tahap. Yang pertama ada stimulation atau pemberian rangsangan. Yang kedua, problem statement atau identifikasi masalah. Yang ketiga, data collection, pengumpulan data. Yang keempat, verification atau pembuktian. Dan juga kelima, generalization atau menarik kesimpulan. Selanjutnya, pengaruh model pembelajaran berbasis discovery learning terhadap keterampilan abad 21 pada pembelajaran biologi. Penerapan model pembelajaran berbasis discovery sangat berpengaruh signifikan terhadap keterampilan abad ke-21. Penelitian Rianto pada tahun 2023 menunjukkan bahwa adanya peningkatan keterampilan berpikir kritis dari 55% menjadi 90%, serta adanya lonjakan ketuntasan belajar. Hal ini sejalan dengan prinsip konstruktivisme yang menekankan peran aktif siswa dalam menemukan pengetahuan. Pendekatan interaktif dan juga partisipatif dalam discovery learning mendorong keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan juga kolaboratif yang terpenting di era modern ini. Baik, berikutnya yaitu bentuk inovasi dalam model pembelajaran berbasis discovery. Inovasi dalam model pembelajaran berbasis discovery learning ada 7. Yang pertama itu model discovery learning berbasis multimedia. Yang kedua, model discovery learning berbantuan e-naturalis. Yang ketiga, model learning cycle 5E menggunakan Gathertown. Yang keempat, metode penugasan memapping menggunakan MeMeister. Yang kelima, metode Valtrip dengan aplikasi e-naturalis. Yang keenam, pemanfaatan media pembelajaran interaktif seperti Wow. Yang ketujuh, penggunaan Chromebook untuk menunjang pembelajaran model discovery learning. Baik, dengan berakhirnya materi tadi, maka berakhir pula presentasi kami. Ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan dalam mencari materi. Saya Alika Putri selaku moderator. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.